Halo, selamat bergabung di channel saya Ojol Medan. Kali ini saya mau sharing ya mengenai Shopee Driver. Jadi banyak di grup-grup Facebook ya yang mengeluhkan aplikasi Shopee Driver ini. Jadi saya kemarin melihat juga banyak status-status yang mengeluh, tidak ada yang plusnya gitu. Jadi saya seorang driver juga ya di area Jabotabek. Jadi apa yang mereka rasakan saya rasakan juga gitu. Jadi beberapa hari kemarin saya kena suspend 3 kali. Jadi yang pertama 25, yang kedua 25, dan yang terakhir 25. Oke, ikutin terus channel saya Ojol Medan, jangan lupa subscribe, like dan komen biar teman-teman bisa update terus video-video saya. Oke, langsung saja ya. Jadi kemarin saya itu disuspend 25 poin. Oke, yang poin pertama dulu ya guys. Oke, poin yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi di tanggal 30 ini poin saya yang sekarang jadi 75 ya. Jadi poin penaltinya ada 75 poin tuh, historinya ada 3. Jadi yang pertama itu tanggal 30 September 2025. Ini ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dapat someday jam 4 lewat lah. Sekitar jam 4 lewat. Orderannya itu banyak gitu kan, someday. Ada 10 apa berapa order gitu. 8 apa berapa gitu lah. Jadi waktu itu kebetulan hujan. Mendung ya. Belum hujan tapi mendung sekali, udah pasti hujan. Tidak lama hujan juga gitu. Untungnya saya cancel semuanya. Karena kalau misalkan nanti barangnya saya ambil, itu pada basah semua. Bisa-bisa saya kelarnya jam 10-an lah, jam 12 malah. Itu pun kalau orangnya masih pada ada gitu. Kalau orangnya pada tidur, gimana saya? Ujung-ujungnya kena suspend juga. Mending saya cancel semuanya. Saya udah menerima konsekuensinya seperti apa. Karena waktu itu saya belum ada poin penalti. Jadi ya kalaupun kena poin nggak terlalu banyak. Itu sudah saya perhitungkan. Jadi teman-teman, waktu itu benar saja saya langsung cancel semua itu orderannya. Jadi saya dapat poin penalti selama 1 jam waktu itu ya. Jadi ini peringatan pertamanya 1 jam. Oke, tidak jadi masalah. Setelah saya cancel saya balik ke rumah. Ya kan hujan-hujan seperti itu. Jadi yang kedua, setelah ini saya jalankan orderan seperti biasa ya teman-teman. Dan waktu itu anyep ya, artinya masuk cuman 1 aja. Nah jadi waktu itu saya dapat order food di jam berapa gitu, jam siang lah. Sekitar jam 11-an, jam setengah 12-an. Tanggal waktu itu di tanggal 10 Oktober ya, masih baru sih. 10 Oktober 2025. Jadi saya batalkan food karena apa? Karena waktu itu customernya nggak bisa ditelepon, ya tidak bisa ditelepon, tidak dibales, dan COD atau tunai seperti itu ya, sekitar 204.000 lah kalau nggak salah saya. Jadi saya sudah pernah dapat order fiktif, ujung-ujungnya penipu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi saya trauma untuk mendapatkan order untuk mengantarkan barang itu, ya. Jadi saya dapat, saya cancel lah itu waktu itu. Saya cancel lagi, tahu-tahu langsung di suspend lagi, tambah 25. Padahal saya baru cancel 1 kali itu doang dalam 1 hari itu. Itu kan langsung di suspend lagi, dapat 25 poin lagi. Akhirnya 50 poin, ya kan? Akhirnya 50 poin, ya sudahlah, ya kan? Karena saya juga memakai aplikasi yang hijau. Ya, yang hijau, yang Grab. Jadi saya ya udahlah, nanti saya pakai lagi yang ini setelah suspendnya berakhir. Oke, berselang waktu beberapa hari lagi, tidak ada masalah, dan di tanggal 16 ini, tanggal 16 saya dapat suspend lagi, teman-teman. Ini paling kocak nih, kalau kali ini kocak nih. Jadi saya dapat yang namanya suspend itu tanpa alasan gitu loh. Jadi tanpa alasannya itu
Saya dapat orderan di siang juga itu, waktu itu dapat food. Setelah dari pagi nggak dapat satu, saya anter, langsung kena suspend. Itu herannya saya. Kenapa bisa suspend padahal tidak ada masalah? Jadi ada beberapa driver yang mengatakan, teman saya juga yang sesama Shopee driver ya, kata dia akumulasi dari pelanggaran yang sebelumnya. Seperti apa? Saya nggak ngerti seperti itu kan. Masalah yang kemarin masih di suspendnya sekarang gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu loh. Cobalah untuk para aplikator tolonglah dibenerin dulu ini sistemnya seperti apa. Jangan kalian sepihak saja gitu untuk mensuspend para driver. Kasihan loh. Tidak ada masalah kalian suspend. Kalau ada masalah tidak jadi masalah. Kalau ada masalah cancel dan lain-lain, oke, tidak jadi masalah gitu loh. Kita tidak bakalan nuntut. Tapi ini masalahnya apa? Selesai order, tidak ada masalah dari customer, tapi tiba-tiba kalian suspend gitu. Cobalah, bagaimana sih sistem kalian itu? Ya, tolonglah dibenerin lagi lah, biar kita semua para driver itu betah dengan Shopee ini atau dengan aplikasi kalian. Ya, jangan misalkan kalian seenaknya aja gitu, sepihak saja untuk memutuskan para driver itu. Ya kalau memang sistemnya seperti itu, ngapain kalian rekrut gitu loh, ya kan? Jadi tolonglah dibenerin dulu, diupdate terus, diupgrade terus, biar kita lebih semangat lagi para driver ini untuk menjalankan ordernya gitu loh. Jadi jauh sekali dengan yang hijau ya. Saya bukan membangga-banggakan yang hijau. Mungkin mereka juga nggak sesempurna yang kita inginkan gitu. Cuman mereka sudah mendekati gitu. Jadi masih wajar-wajar saja lah. Tarifnya juga wajar. Jadi kalau kalian kan gimana sih? Kadang order gabungan tarifnya sekian, ya kan? Kadang yang jauh sekali tarifnya sekian. Jadi kita kadang takut kalau misalkan menghidupkan Shopee driver ini. Kalau tidak kepepet gitu loh. Dengan aplikasi yang lain tidak bunyi-bunyi dari pagi. Jadi tolonglah dibenerin, dibuatkan menjadi aplikasi kalian itu menjadi prioritas gitu loh. Menjadi yang utama para driver-driver yang ada di Indonesia. Ya. Jadi tarifnya juga jangan terlalu dipangkas sekali gitu loh. Masa iya barang sebanyak itu atau jarak sejauh itu kalian kasih ongkos yang tidak sesuai dengan perkiraan kita gitu kan. Yang kedua, tarifnya tolong ditampilkan dulu lah di aplikasi itu. Seperti Grab kan dan Gojek mungkin ditampilkan. Saya Grab, tapi saya berani berbicara karena Grab itu menampilkan tarif di aplikasi itu sampai dengan selesai. Kalau misalkan untuk Shopee tidak menampilkan, hanya pas masuk saja, pas masuk ditampilkan gitu. Jadi kayak kurang transparan gitu kan. Ketika kita sudah klik, oke, dapat atau order masuk, kita klik, kita lupa berapa itu tadi argonya. Itu kan kadang 54 apa 50 apa berapa gitu kan. Otomatis karena kita sudah terima atau sudah sampai di lokasi penjemputan barang atau food dan lain-lain sebagainya, otomatis kita antarkan itu barang. Padahal kita sampai di lokasi pengantaran, selesai baru kelihatan berapa ongkosnya. Ya, untuk para aplikator ya, tolonglah. Ini saya sebagai driver juga dan mungkin pernyataan saya ini sama dengan yang lain atau teman-teman yang lain driver Shopee. Ya. Jadi tolonglah dulu dibenerin dulu itu aplikasinya. Terus yang kemudian aplikasi searah. Ya, saya beberapa kali menggunakan aplikasi searah ini. Jadi untuk Shopee driver kemarin baru upgrade ya, pesanan searah atau satu arah. Jadi kalau untuk aplikasi yang hijau itu kita sudah sering menggunakannya dan akurat sekali. Ya. Artinya kalaupun tidak sampai di lokasi yang kita tuju, ya setidaknya jalurnya sama. Beda dengan Shopee. Ya, beda. Bedanya di mana? Ketika kita klik arah tujuan, itu kadang nggak kemana-mana gitu loh. Pernah saya klik ke Teluk Gong, dapatnya ke
Kemayoran, dapatnya ke Kebayoran Baru. Kan jauh. Telukong Jakarta Barat, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bagaimana? Atau Jakarta Barat lah. Ya kan? Jadi sangat jauh dari utara ke timur, dari timur ke barat gitu kan. Coba itu dibenerin juga untuk searahnya. Tapi belakangan ini saya lihat sudah mulai di-upgrade mungkin ya. Tapi itu juga belum akurat sekali menurut saya. Ya teman-teman tetap semangat ya. Jadi ini pun video ini saya buat karena memang saya lagi disuspend, jadi saya kurang terima juga apa menjadi masalah apa yang menjadi masalah terakhir ini. Saya disuspend padahal saya tidak ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Terima kasih. Salam ojol.